Kembali berjumpa bersama kami di program Ruqyah Syariah MHTV. Di segmen ketiga ini, insya Allah selain tadi ciri-ciri dari penyakit sihir Adamul Injab ini, kita juga akan menyampaikan tentang, mudah-mudahan waktunya cukup ya Kang Dede, tentang cara bagaimana kita mengobatinya. Oke. Nah, pemirsa MHTV, dari ciri-ciri sihir kemandulan ini, yang pertama tadi adalah keguguran yang berulang-ulang, ya. Jadi keguguran yang berulang-ulang ini bisa saja tadi dikarenakan adanya gangguan jin. Tadi ingat, belum tentu karena sihir. Nah, bisa saja ini karena ain juga. Mungkin ini pengalaman kita kan ada yang 16 tahun. Ya. 16 tahun menikah, selama 16 tahun dia tidak dikaruniai anak, bahkan seolah-olah memang benar-benar mandul ya. Mandul, padahal dalam konteks dia secara fisik dia sehat. Nah, ternyata justru dia mengalami kemandulan tersebut karena ain. Disebabkan karena ain. Disebabkan oleh ain. Ini ain yang muncul justru bukan dari diri dia, tapi dari saudaranya ya. Dari saudaranya hanya mengucapkan, kamu jangan dulu punya anak kalau belum punya rumah. Nah, hanya itu saja kan? Hanya itu saja, akhirnya terjadilah kemandulan. Tapi kita pun selain kita meruqyah dengan program tadi, dengan program Ruqyah Syariah untuk masalah kemandulan, kita pun terapi dengan terapi untuk fisiknya. Karena biasanya orang yang sudah terkena sihir ataupun ain ini akan mengalami kerusakan dari organ tubuhnya. Makanya selain program tadi kita dengan ruqyah, kita sarankan dengan program dari secara medisnya, dengan cara nutrisinya, ataupun dengan cara terapi untuk menguatkan, baik itu menguatkan rahim dari perempuannya, istrinya, ataupun untuk menguatkan dari si suami tersebut semburannya. Dan alhamdulillah ya, setelah 16 tahun menanti-nantinya, alhamdulillah qadarullah, Allah menyembuhkannya ya. Dan itu bukan karena sihir. Justru hanya karena ucapan, karena ain. Oke. Nah, kemudian pemirsa MFTV, jadi penyebab seorang tidak mempunyai anak ini atau mandul ini, yang kedua, yang pertama adalah karena sihir. Makanya sihir ini kita harus gali dulu sedalam-dalamnya sehingga tidak menimbulkan fitnah. Yang kedua adalah karena ain. Nah, ini pun kita harus gali. Bisa saja mungkin ketika dia pertama kali nikah, dia ngomong, oh saya nggak dulu punya anak deh, punya anak kalau misalkan belum punya rumah, ataupun kerja pun belum mapan. Nah, itu bisa menjadi ain. Nah, makanya ini digali dulu. Kemudian yang ketiga, kenapa dia masih mandul juga ataupun dia tidak memiliki dikaruniai anak? Bisa saja ini disebabkan oleh jin nasab. Nah, jin nasab ini, mohon maaf nih, jin nasab selain tadi menimbulkan kemandulan, Kang Dede ya, kalaupun dia lahir nih, si anaknya lahir ini akan mengalami cacat. Ya, ini akan mengalami cacat. Ya, bisa saja cacat secara fisik. Bisa. Mohon maaf ya, mungkin ada beberapa bagian tubuhnya yang tidak ada. Ataupun juga secara psikis, bisa seperti anak gangguan autis ya, anak-anak autis seperti itu. Ini bisa dikarenakan disebabkan oleh tadi jin yang keturunan atau jin nasab. Nah, dari yang ketiga ini bisa saja itu karena jin nasab ataupun karena dia atau suami atau istrinya pernah melakukan ritual-ritual kesyirikan untuk mengundang khodat. Atau mungkin di antara keduanya pernah mempelajari ilmu-ilmu kanuragan. Yang ilmu-ilmu kanuragan tersebut intinya beristianah dengan bangsa jin. Sehingga si jin tersebut akan meminta balasannya. Ya. Jadi apapun yang dilakukan ketika beristianah dengan bangsa jin nggak gratis. Yang gratis. Sehingga dia merusak dari organ rahimnya. Ketika hamil, dimakan janinnya oleh, makanya ada istilah janin yang dimakan oleh bangsa jin gitu ya. Nah, itulah pemirsa MRTV ya. Jadi ini sebelum kita tuntaskan juga,
mungkin ada nih, kayak sepertinya penasaran nih pemirsa MOTV ingin tahu bagaimana cara pengobatannya Kang Dede. Iya. Mungkin Kang Dede bisa menjelaskan cara pengobatannya. Cara pengobatan sihir Adamul Injab ini seperti yang dijelaskan oleh seorang pakar ruqyah internasional yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali ya. Ada beberapa yang harus dilakukan. Pertama, untuk mengobati sihir ini dengan mandiri ya. Pengobatan secara mandiri pertama bisa dengan mendengarkan MP3 ruqyah. Ayat-ayat ruqyah yang didengarkan sehari 3 kali ya. Bisa pagi, siang sama malam. Yang kedua, bisa membaca surah As-Saffat setiap pagi dan menjelang tidur ya, membacakan surah As-Saffat. Kemudian yang ketiga, membaca surah Al-Ma'arij setiap menjelang tidur atau ketika tidak membacanya bisa mendengarkannya. Yang ketiga, membacakan ayat-ayat ruqyah kepada Habatul Barokah. Apa Habatul Barokah? Habatus Saudah. Dibacakan ayat-ayat ruqyah seperti surah Al-Fatihah, ayatul kursi, ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ayat terakhir dari surah Ali Imran, dan surah-surah Al-Mu'awizat. Kemudian setelah diruqyah Habatus Saudah tersebut nanti dioleskan ke wilayah bagian dada, di wilayah dahi, kemudian di wilayah tulang punggung setiap menjelang akan tidur ya. Kemudian apalagi? Kemudian membacakan ayat-ayat ruqyah yang tadi dijelaskan, disampaikan kepada herbal. Kalau nggak ada herbal bisa kepada madu yang murni ya. Kemudian setiap hari diminum. Itu langkah-langkah untuk mengobati sihir Adamul Injab secara mandiri. Tentu tidak hanya mendengarkan, kita hanya mengoleskan saja. Ini harus dibarengi dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu Ustaz. Nah, itu pemirsa MOTV ya. Jadi bagaimana sebenarnya konsep di dalam pengobatannya tidak terlalu rumit. Yeah. Hanya saja ini pertama dibutuhkan adalah kesabaran. Yeah. Kedua dibutuhkan ketawakalan. Betul. Nah, tanpa tawakal ini tidak akan terjadi. Ya, kenapa? Karena kita hanya benar-benar berserah diri kepada Allah dalam masalah penanganan sihir ini. Kemudian yang ketiga selain itu adalah dibutuhkannya tadi diagnosanya tersebut, sehingga kita benar ini adalah sihir karena tanda-tandanya ada ini. Jadi ini benar-benar masuk kepada kriteria dari sihir itu sendiri. Ingat dalam tadi bahasanya kita diagnosa yang tepat ya kan ya. Kemudian juga obat yang tepat, kemudian juga biiznillah, karena izin Allah. Jadi konsep ini yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu pemirsa MOTV, sehingga dalam pengobatan sihir ini kita benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita. Nah, kemudian apalagi sih tadi yang menjadi penyebab atau ciri-ciri orang yang terkena dari gangguan sihir ini, yaitu sakit yang berkepanjangan di sekitar rahim, gitu ya. Jadi orang yang terkena sihir ini dia akan mengalami sakit yang terus-menerus di bagian rahimnya. Jadi apabila Bapak dan Ibu pemirsa MOTV dimanapun Anda berada, ketika tadi menemukan ciri-cirinya, kemudian kita sudah melakukan anamnesa dan diagnosanya, kemudian kita menjurus pada ini ternyata ini karena sihir, maka lakukanlah ruqyah dengan tadi pengobatan yang mandiri, dengan tadi mendengarkan MP3 ruqyah, dengan mengkonsumsi habat juga tentunya kalau kita tidak mampu mendatangi peruqyah syar'iyah itu ya. Nah, itulah pemirsa MOTV dari pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tentang sihir dari mungkin kita udah hampir 4 pertemuan kita berbicara tentang sihir ini. Karena kita benar-benar membutuhkan suatu pemahaman yang benar-benar dipahami oleh Bapak dan Ibu sehingga tidak salah dalam mendiagnosa. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tentang masalah sihir ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu pemirsa MOTV, terutama kaum muslimin dimanapun Anda berada, sehingga kita terhindar dari berbagai macam kesyirikan, kita terhindar dari berbagai macam gangguan sihir, dan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pemirsa MOTV,
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan ini semua karena kebodohan kami, kesalahan kami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa kesalahan yang kami sampaikan pada Bapak dan Ibu pemirsa MTV. Baiklah, kita tutup program Ruqyah Syar'i ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.